Masyarakat senang dengan adanya layanan imigrasi di Balangan. Percepat pembangunan Masjid Sabilal Muttaqin, panitia gelar Saprah Amal. 74 putra-putri terbaik Kabupaten Balangan ikuti seleksi Paskibraka tingkat kabupaten. 850 riders jelajahi alam Balangan. Dinas Sosial PTGA PMD Balangan siap dampingi anak disabilitas yang bermasalah hukum. Tim AS Salam Muara Komam juarai turnamen futsal dalam rangka Hari Jadi Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya Aulia, berikut batarbangan selengkapnya. Dibukanya pelayanan terbatas keimigrasian di Kabupaten Balangan mendapat sambutan dan respon positif dari masyarakat. Layanan keimigrasian terpantau berjalan lancar dan mendapat kunjungan yang cukup banyak dari masyarakat. Selasa 22 Maret 2022. Dibukanya pelayanan terbatas keimigrasian di Kabupaten Balangan mendapat sambutan dan respon positif dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Balangan pun menyediakan fasilitas gedung bagi petugas imigrasi untuk memberikan pelayanan yang bertempat di eks-kantor Dinas Koperasi. Namun, seiring dengan dimulainya pekerjaan pembenahan dan rehab untuk mengoptimalkan pelayanan keimigrasian, layanan untuk sementara waktu pindah ke aula kantor Badan Kesbangpol. Layanan keimigrasian terbatas berupa pembuatan maupun perpanjangan dokumen paspor tersebut terpantau berjalan lancar dan mendapat kunjungan yang cukup banyak dari masyarakat. Selasa 22 Maret 2022. Koordinator Tim Petugas Kantor Imigrasi Kelas 1 Banjarmasin, Dewa mengatakan bahwa dibukanya layanan imigrasi di Kabupaten Balangan sejak bulan Desember tahun lalu. Masyarakat merespon positif dengan adanya layanan pembuatan paspor yang lebih dekat. Kabupaten bukan hanya Balangan saja, termasuk dari Tanjung, ada dari Amuntai juga ada. Balangan ya, Balangan sendiri. Kita Balong sini juga kan, kita Balong sini. Harapannya nih Pak? Harapannya mudah-mudahan dengan terbitnya OKK ini masyarakat Kabupaten Balang khususnya ya dan sekitarnya dapat terakomodir masalah permohonan paspor, terutama masyarakatnya bakat kita sendiri ya, yang di Balangan sendiri ya. Termasuk juga pelayanan untuk orang asing. Pelayanan paspor asing otomatis ya PAD mungkin warga sekitar insya Allah akan bergerak lah, akan berputar lah. Dewa pun berharap dengan berdirinya kantor imigrasi di Balangan ini dapat mengakomodir masalah keimigrasian, yaitu pelayanan paspor dan urusan pelayanan bagi warga negara asing. Salah satu pengunjung, Syamsul Arifin, mengaku senang dan bersyukur dengan adanya pelayanan pembuatan paspor yang kini hadir di Kabupaten Balangan. Ya mungkin harapan kita kepada pemerintah Kabupaten Balangan, ya semoga dengan adanya imigrasi di sini dan yang pertamanya mungkin ya harapan kita mungkin bisa dibikinkan gedung khusus itu kan untuk imigrasi. Jadi kan khusus jadi untuk pelayanannya maupun untuk fasilitasnya dapat tercukupi semuanya. Ya harapan kita juga semoga sama seperti imigrasi kelas 1 Banjarmasin. Iya. Al-Khori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Panitia Pembangunan Masjid Sabilal Muttaqin menggelar kegiatan Saprah Amal di Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, Selasa 22 Maret 2022.
Panitia Utama Pembangunan Masjid Sabilul Mutakin menggelar kegiatan saprah amal di Desa Mantuyan, Kecamatan Halong, Selasa 22 Maret 2022. Saprah amal dilaksanakan dengan tujuan menghimpun dana dari para dermawan yang mau berdonasi guna membantu percepatan kelancaran pembangunan masjid. Dari kegiatan saprah amal yang dihadiri langsung oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi beserta jajaran dan masyarakat di wilayah setempat, diperoleh dana sementara hasil lelang sebesar Rp40.600.000. Sedangkan untuk dana yang masih diperlukan sebesar Rp700 juta. Dalam sambutannya, Bupati Balangan menyampaikan dengan kegiatan ini dapat mendorong masyarakat untuk semakin tergugah berlomba-lomba dalam beramal. Panitia Masjid Sabilul Mutakin, Haji Hartiman, menyampaikan biaya pembangunan yang dibutuhkan mencapai Rp1 miliar lebih. Dan di tahun depan, pembangunan masjid akan dibantu Pemkab Balangan melalui bagian Kesrasetda sebesar Rp200 juta. Ini kebanyakan daripada bantuan masyarakat dan khususnya daripada bantuan Bapak Bupati. Dan insya Allah kata Bupati tahun akan datang akan dapat bantuan 200 juta dari Dinas Kesra. Jadi yang perlu kami sampaikan kepada Bupati, ucapan ribuan terima kasih. Kemudian mudah-mudahan beliau memimpin daripada Balangan ini semakin meningkat, semakin sejahtera. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Wakil Bupati Balangan membuka secara resmi kegiatan seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Balangan tahun 2022, sekaligus memberikan arahan pada calon seleksi Paskibraka di halaman Disporapar Balangan, Rabu 23 Maret 2022. Wakil Bupati Balangan secara resmi membuka seleksi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Balangan tahun 2022, sekaligus memberikan arahan pada calon seleksi Paskibraka di halaman Dispora Balangan, Rabu 23 Maret 2022. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Balangan Supiani menyampaikan kepada calon Paskibraka yang mengikuti tes seleksi ini dapat mempersiapkan diri baik fisik maupun mental. Seleksi ini bertujuan untuk persiapan menyambut HUT ke-77 RI pada Agustus 2022 mendatang. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, Ahriani, mengatakan seleksi Paskibraka tingkat kabupaten tersebut diikuti sebanyak 74 peserta, terdiri atas 47 putra dan 27 putri. Diikuti dari 24 sekolah yang ada di Kabupaten Balangan pada tingkat SLTA sederajat, yang diundang untuk mengirimkan masing-masing 3 pasang peserta untuk mengikuti seleksi. Kemudian target kita besok terakhir seleksi, habis itu nanti dipilih ada sekitar totalnya itu 32 ya. Kita ngambil yang jalan tengah, jadi sebenarnya maksimalnya itu kan 45. Ada beberapa tahapan tes yang diikuti oleh peserta seleksi, yaitu tahap tes kesehatan yang meliputi tinggi, berat badan, serta kesehatan lainnya, dan kesemaptaan berupa tes fisik. Ahriani menambahkan untuk seleksi dilakukan selama 3 hari dari tanggal 22 sampai dengan 24 Maret 2022. Di akhir, Ahriani berharap proses seleksi ini berjalan lancar dan peserta yang mengikuti seleksi bisa memberikan kemampuan terbaik untuk mengibarkan sangsaka merah putih. Dewi Sinta dan juru kamera Nanda Yuliarti melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain.
Para rider Sudirba habis 5 dilepas langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, Ketua TP PKK Sri Huryati Hadi, dan unsur Forkopimda di lapangan sepak bola Kecamatan Awayan, Sabtu 26 Maret 2022. Event One Day Trail Sudirba habis 5 bertajuk Jelajah Alam Wisata Balangan yang diselenggarakan Sanggam Trail Community Awayan sukses dikelar. Tercatat 850 riders motor trail dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan dari luar Kalimantan hadir dalam event yang sekaligus dilaksanakan untuk memeriahkan hari jadi ke-19 Kabupaten Balangan. Para rider Sudirba habis 5 dilepas langsung oleh Bupati Balangan Abdul Hadi, Ketua Tim Penggerak PKK Sri Huryati Hadi, dan unsur Forkopimda di lapangan sepak bola Kecamatan Awayan Sabtu 26 Maret 2022. Tak hanya melepas para riders pada kesempatan ini, Bupati Balangan dan unsur Forkopimda juga turut bersama-sama mengendarai motor trail menempuh jalur khusus yang ditentukan panitia. Sebelum melepas, Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang dan mengharapkan alam Balangan menjadi lebih dikenal dengan hadirnya para riders di event ini. Sementara itu, Fahrian Syah selaku Ketua Panitia Pelaksana juga menyampaikan gelaran Sudirba habis 5 selain memeriahkan hari jadi Balangan dan mengenalkan alam Balangan juga mewadahi keinginan para riders untuk menyalurkan hobi dan menjalin silaturahmi. Tujuannya untuk memajukan di samping otomotif, memajukan pariwisata Balangan. Makanya jalurnya dilewati daerah wisata. Jaraknya sekitar 45 kilo dari finish sampai start. Salah satu rider Wahyu yang berasal dari Kabupaten Tabalong menuturkan kesiapan dirinya dan tim untuk mengikuti event ini, baik kesiapan fisik maupun motor trail. Karena kita sering mengikuti event-event kayak gini, jadi sebelumnya kita periksa dulu kendaraannya apa-apa yang perlu dipersiapkan. Jadi benar-benar dipersiapkan baru kita bisa ikut ke event. Karena tahu sendiri jalurnya semuanya ada di hutan. Jarang ketemu kampung gitu. Kalau kerusakan di hutan, otomatis kita sendiri yang repot. Nah, jadi kita jauh-jauh hari memang sudah dipersiapkan. Eka, salah satu rider perempuan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang ditemui saat beristirahat di zona 2 Kecamatan Tebing Tinggi, juga mengungkapkan persiapannya dengan selalu latihan karena jalur trek memberikan tantangan yang tidak mudah. Semoga event-event yang lain lanjut. Untuk ini kan sebelum berpuasa ya Mbak. Nah, sebatas lanjut lagi, habis puasa gaspol lagi. Para riders juga mengharapkan gelaran Sudirba habis di Kabupaten Balangan terus berlanjut setiap tahunnya karena event ini adalah bentuk silaturahmi antar riders. Adapun total hadiah yang disediakan panitia senilai 250 juta rupiah. Di antaranya hadiah utama yaitu 2 unit sepeda motor trail, 5 unit sepeda motor, dan puluhan hadiah hiburan lainnya. Memeriahkan event One Day Trail Adventure Sudirba habis 5, tim penggerak PKK Balangan turut ambil bagian melaksanakan senam pagi bersama dengan dipimpin langsung Ketua Tim Penggerak PKK Sri Huryati Hadi yang dilakukan sebelum pelepasan para riders. Bella Kira Rendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Meningkatkan layanan hukum khususnya bagi anak penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Paringin dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan jalin kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU bertempat di Pengadilan Negeri Paringin Rabu 23 Maret 2022. Meningkatkan layanan hukum khususnya bagi anak penyandang disabilitas, Pengadilan Negeri Paringin dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, jalin kerjasama ditandai dengan penandatanganan MOU.
MOU ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, Evi Fitria Astuti dan Kepala Dinas Sosial P3 APMD, Urainur Iskandar di Pengadilan Negeri Paringin, Rabu 23 Maret 2022. Evi Fitria Astuti selaku Ketua Pengadilan Negeri Paringin menyampaikan terkait akses terhadap keadilan merupakan hak dasar bagi setiap manusia termasuk penyandang disabilitas. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kerjasama antara Pengadilan Negeri Paringin dengan Dinas Sosial dalam hal penyediaan layanan bagi penyandang disabilitas dan penyediaan layanan pendampingan bagi perempuan berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri Paringin. Sementara itu, Urainur Iskandar selaku Kepala Dinas Sosial P3 APMD juga menambahkan dengan adanya penandatanganan MOU ini merupakan wujud dari hadirnya negara dalam memberikan pelayanan, khususnya penyandang disabilitas perempuan dan anak. Artinya dengan penandatanganan MOU ini merupakan wujud hadirnya negara dalam memberikan pelayanan khususnya kepada penyandang disabilitas dan perempuan dan anak. Jadi pelayanan ini dalam bentuk pendampingan hukum apabila yang bersangkutan tadi mendapat masalah hukum. Bella Kirarendra dan juru kamera Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Final turnamen Asosiasi Futsal Kabupaten Balangan Cup 4 dalam rangka hari jadi ke-19 Kabupaten Balangan resmi ditutup oleh Bupati Balangan Abdul Hadi bertempat di Riskan Futsal Minggu 27 Maret 2022. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Aulia, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Final turnamen Asosiasi Futsal Kabupaten Balangan Cup keempat dalam rangka hari ulang tahun ke-19 Kabupaten Balangan resmi ditutup oleh Bupati Balangan Haji Abdul Hadi bertempat di Riskan Futsal Minggu 27 Maret 2022. Pertemuan malam final tersebut mempertemukan dua tim futsal terbaik asal Kabupaten Balangan, yaitu Futsal dengan tim futsal Asalam dari Muara Komam. Adu strategi diperlihatkan para tim untuk memperebutkan status juara di ajang ini. Bupati Balangan Abdul Hadi dalam sambutannya mengatakan tujuan dari turnamen ini tidak untuk mencari tim yang kalah dan yang menang, namun tujuan utama dari ajang ini untuk mempersatukan tim seluruh Balangan dalam rangka hari jadi Kabupaten Balangan. Selain itu, ia juga meyakini semua pihak yang ikut ambil dalam event ini adalah orang-orang yang selalu peduli dan aktif memberi sumbangsi terhadap pembangunan Bumi Sanggam sesuai dengan posisi, fungsi, dan kapasitasnya masing-masing. Diketahui, pada gelaran tersebut, saat perebutan juara pertama dimenangkan oleh tim Asalam yang berhasil mengalahkan Futsal dengan skor telak 7-3. Alkori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bye.